Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai lagi kisah malam ini di channel Pagar Gaib. Jangan lupa subscribe. Tapi kalau berkenan, ketik Bismillahirrohmanirrohim di kolom komentar. Sebagai bentuk doa dan perlindungan, agar kita semua dijauhkan dari gangguan makhluk tak kasat mata. Karena malam ini, cerita akan membawa kita ke sebuah tempat yang konon bukan hanya menjual kopi, tapi juga menyimpan rahasia antara 3 dunia. Ini adalah kisah nyata yang dialami seorang pemuda bernama Bayu. Judul cerita malam ini, Minuman Panas, Warung Kopi 3 Dunia. Bayu, seorang jurnalis lepas dari Jakarta, sedang menyusuri jalanan desa terpencil di daerah Banyumas. Tujuannya sederhana, menulis artikel tentang warung-warung kopi unik di Indonesia. Tapi ketika malam mulai turun dan motornya kehabisan bensin, dia terpaksa berhenti di sebuah warung kecil di pinggir pemakaman tua. Warung itu tampak biasa. 1 bangku panjang, 1 meja kayu reot, dan seorang bapak tua dengan sorot mata tajam duduk di balik ketel air mendidih. "Ngopi, nak." Suara bapak itu berat, dalam, dan seolah menggema, walau tak ada dinding yang bisa memantulkan suara. "Namanya Pak Gino," katanya. Tapi ada yang ganjil. Bayu melihat, warung itu tidak ada di Google Maps. Bahkan warga desa yang dia lewati tadi, tak menyebut-nyebut warung ini sama sekali. Bayu memesan kopi hitam. Pak Gino menyeduhnya pelan. Anehnya, saat Bayu menyeruput, rasa kopi itu sangat manis, meski dia jelas melihat tidak ada gula sama sekali. "Ini kopi apa, Pak?" Pak Gino hanya tersenyum. "Itu tergantung niatmu." Malam semakin larut, tapi Bayu tak ingin pergi. Udara dingin dan aroma kopi membuatnya betah. Tapi kemudian, dia mulai melihat pengunjung lain datang. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang basah. Seorang lelaki berbaju tentara zaman Belanda. Dan yang paling mengejutkan, seorang pria berbalut kain kafan duduk diam di ujung bangku. Dan mereka semua menyeruput kopi. Pak Gino memberitahu, malam itu adalah Jumat Kliwon. Malam di mana batas antara dunia manusia, dunia arwah, dan dunia jin menjadi paling tipis. "Warung ini bukan sembarang warung," kata Pak Gino. "Ini tempat netral. Dunia manusia, dunia arwah, dan dunia gaib bisa duduk bareng di sini, asal niatnya baik." Bayu tertawa. Tapi tawanya menghilang saat pocong di ujung meja mulai berbicara. "Aku cuma ingin secangkir kopi, dan doa dari anakku yang lupa tahlilan." Bayu tercekat. Ini bukan lelucon. Keesokan paginya, Bayu mencari tahu soal warung itu ke warga desa. Mereka menolak bicara. Tapi satu nama muncul, Embok Surti. Embok Surti adalah dukun pijat yang tinggal di ujung desa. Ia pernah menjadi penjaga warung kopi itu sebelum Pak Gino. "Kalau kau sudah duduk di warung itu," kata Embok Surti, "kau sudah dilihat oleh 3 dunia. Dan salah satunya pasti ingin kau tetap tinggal." Penasaran, Bayu kembali malam harinya. Tapi kini warung itu tak terlihat di tempat semula. Hanya ada pohon beringin besar. Tapi begitu Bayu menyentuh batang pohon itu, dunia sekitarnya berubah. Warung itu kembali muncul. Pak Gino menunggu, seolah tahu Bayu akan datang lagi. Tapi malam ini, tak ada manusia lain. Hanya makhluk-makhluk dari dunia lain. Dan mereka mulai bicara semua tentang permintaan terakhir, dendam, dan kutukan. Seorang gadis muda datang. Namanya Wening. Matanya kosong. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. "Aku dibunuh pacarku. Jenazahku dibuang ke sumur dekat hutan. Tolong ceritakan ini ke siapapun. Aku ingin ditemukan." Bayu ketakutan. Tapi Pak Gino menatapnya. Pelan berkata, "Disinilah tugasku. Menyampaikan suara yang tak bisa didengar manusia lain." Dan sekarang, Bayu pun mulai bisa mendengar mereka. Setiap malam, Bayu kembali ke warung itu. Ia mulai mencatat semua kisah arwah dan makhluk yang datang.
Ada yang menyesal, ada yang penuh dendam, ada yang ingin ampunan. Tapi tak semua ingin damai. Suatu malam, makhluk berbadan hitam legam dengan mata menyala merah duduk di bangku. Ia tak minum kopi. Ia hanya menatap Bayu. Jangan teruskan menulis. Kalau kau buka semua rahasia ini, nyawamu gantinya. Bayu mulai sakit. Tubuhnya kurus. Matanya hitam. Tapi dia tetap datang, menulis, dan minum kopi dari Pak Gino. Hingga suatu malam, Pak Gino berkata, "Kau harus memilih, tetap jadi penulis dunia manusia atau tinggal di sini, jadi penjaga berikutnya." Bayu bingung. Tapi saat ia menatap sekeliling, semua makhluk mulai menatapnya. Seolah mereka menunggu keputusannya. Bayu tak pernah kembali ke kota. Rekannya, Dimas, datang mencari. Tapi tidak ada yang tahu Bayu. Bahkan warung yang disebut Bayu tidak pernah ditemukan. Tapi malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang warga mengaku melihat warung kopi kecil muncul sebentar. Dan ada seorang pria muda menyeduh kopi, ditemani seorang bapak tua yang tersenyum di kejauhan. Hujan rintik-rintik mengguyur tanah desa sejak sore. Aroma tanah basah, dedaunan yang menetes pelan, dan kabut yang mulai turun membuat suasana makin mencekam. Jam di pos ronda desa menunjukkan pukul 11.55 malam, hanya 5 menit sebelum hari berganti. Tapi bagi mereka yang tahu, ini bukan waktu biasa. Ini menjelang Jumat Kliwon. Pak Giman, seorang warga tua yang terkenal suka begadang dan ronda malam, duduk sendirian dengan jaket kumal dan rokok kretek yang hampir habis. Ia tidak sedang berjaga malam ini karena giliran ronda sudah berakhir 2 jam lalu. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap diam di situ. Sebuah firasat yang sudah 3 kali muncul dalam mimpi. Warung itu akan muncul malam ini. Dan benar saja. Sekitar pukul 12.03 dini hari, dari balik kabut yang menggantung di pinggir jalan, tak jauh dari pemakaman desa, muncul siluet sebuah bangunan reot. Sebuah warung kecil, tak lebih dari bilik kayu tua dengan atap seng yang karatan. Tak ada suara langkah. Tak ada suara motor berhenti. Tapi warung itu, tiba-tiba sudah ada di sana. Pak Giman, yang selama ini hanya mendengar cerita warung itu dari mulut ke mulut, memicingkan mata. Ia pernah mendengar kisah dari anak muda bernama Bayu, yang katanya sempat mampir dan lalu menghilang. Tapi warga bilang Bayu cuma cerita omong kosong. Bahwa warung itu hanya ilusi orang kesambet. Tapi malam ini, mata kepala sendiri melihatnya. Ia tahu, ini bukan mimpi. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Tapi saat jaraknya tinggal sekitar 20 langkah, warung itu berhenti seperti membeku dalam waktu. Asap dari ceret mendidih di atas tungku melayang pelan, seperti ditarik ke atas secara lambat, tidak seperti asap biasa. Dan di dalamnya, duduk 2 orang. Yang satu adalah pria tua yang tenang, duduk bersila sambil menatap cangkir-cangkir kopi. Ia mengenakan baju lengan panjang sederhana, rambut putih disanggul kecil di belakang. Tak lain, dia adalah Pak Gino, sang penjaga warung. Dan di seberangnya duduk seorang pria muda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya bukan mata manusia yang biasa. Itu Bayu. Tak ada keraguan di hati Pak Giman. Ia pernah melihat foto Bayu dari koran lokal saat kasus hilangnya jurnalis muda itu ramai dibicarakan. Bayu tidak berbicara. Ia hanya menuang kopi dari ceret ke dalam gelas kecil dan menaruhnya ke sisi meja, seolah sedang menunggu tamu. Dan yang membuat bulu kuduk Pak Giman benar-benar berdiri adalah, saat cangkir itu diletakkan, tiba-tiba menghilang, seolah sudah diambil oleh tangan tak kasat mata. Pak Giman terpaku. Tapi sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, kabut yang menggantung tiba-tiba memadat seperti kabur air mendidih. Warung itu menghilang pelan-pelan. Tidak meledak, tidak terbakar. Ia hanya lenyap. Tak ada suara, tak ada jejak. Bahkan tanah di mana warung itu berdiri, kering dan bersih, seolah tak pernah disentuh siapapun. Esok paginya, beberapa warga menemukan Pak Giman duduk di pos ronda. Tubuhnya gemetar,
Rokok di tangannya sudah habis terbakar sampai ke filter. Ia hanya berkata satu kalimat. Warungnya ada. Bayunya juga ada. Tapi bukan buat kita. Hari ini, di beberapa forum misteri dan thread horor Reddit Indonesia, nama warung kopi Tiga Dunia sesekali muncul. Biasanya dibicarakan secara samar oleh orang-orang yang pernah merasakan kehadirannya. Entah lewat aroma kopi mendadak di tengah jalan kosong, atau siluet bangunan kecil di pinggir makam saat malam berkabut. Ada yang mengaku pernah melihat Pak Gino. Ada pula yang bilang mereka sempat mendengar suara sendok mengaduk cangkir. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Dan ada satu kesamaan dari semua kisah itu. Mereka yang mengaku pernah melihat warung itu, tidak pernah bisa menemukannya lagi. Bahkan jika kembali ke lokasi yang sama, pada jam yang sama, di Jumat Kliwon berikutnya, seolah warung itu memilih sendiri siapa yang boleh melihat dan siapa yang harus tinggal. Kalau suatu malam kamu mencium aroma kopi pahit yang hangat, padahal tidak ada siapapun di sekitarmu. Kalau kamu merasa melihat warung kecil dengan cahaya remang dan suara bisik-bisik halus, jangan dekati. Karena begitu kamu duduk di sana, namamu sudah tercatat di antara Tiga Dunia.